Saya mau berbicara tentang kitab Ayub. Dan saya beri judul khotbah ini, I am God Almighty. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Saya akan mulai dengan sedikit latar belakang dari kitab Ayub. Saya yakin saudara sudah mengerti sedikit apa yang diceritakan oleh Ayub. Seorang yang sangat kaya raya, terkaya di timur kata Alkitab. Tetapi Tuhan buat dia terpuruk. Mulai dari harta kekayaan, 10 anak habis. Kesehatannya digerogoti. Istrinya tidak mendukung, malah mencela dia dan mendoakan dia supaya cepat mati. Bayangkan saudara. Kemudian dia didatangi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang dia pikir bisa memberikan penghiburan, malah menyusahkan dia. Nah, inilah situasi Ayub. Tapi secara keseluruhan kita melihat bahwa Ayub keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena apa yang diharapkan oleh iblis tidak terjadi. Jadi apa yang diharapkan oleh iblis yaitu Ayub mengutuki Allah. 2 kali iblis berkata kepada Allah, dia berkata, dia pasti mengutuki engkau. Dan ternyata tidak. Memang dalam pergumulan dia pernah down. Dia sampai berkata lebih baik aku tidak dilahirkan. Dia pernah bertanya-tanya, Tuhan kau kenapa tidak adil? Dan seterusnya. Ya saudara baca sendiri. Jadi saudara-saudara di sini kita melihat ada pergumulan ya. Tetapi dikatakan Ayub tetap tekun. Makanya Yakobus berkata belajar dari ketekunan Ayub. Dan kamu lihat apa akhir dari hidupnya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa saudara. Ayub ini bukan dongeng ya. Ini adalah orang yang nyata. Sekarang kita melihat keunikan dari kitab ini. Yang pertama saudara, kitab Ayub itu kemungkinan besar adalah kitab yang tertua dari ke-66 kitab. Jadi tokoh Ayub ini adalah tokoh yang hidup pada zaman nenek moyang. Sejaman dengan Abraham. Makanya kalau sudah membaca di kitab Ayub, sudah tidak temukan tentang Taurat, tentang bait Allah, tentang korban. Tidak ada, belum ada semuanya. Jadi Ayub ini adalah orang yang hidup sejaman dengan Abraham. Makanya kitabnya disinyalir adalah kitab yang tertua. Keunikan yang kedua, di dalam kitab Ayub, nama Allah El Shaddai muncul sangat banyak sekali. El Shaddai itu diterjemahkan God Almighty, Allah yang Maha Kuasa, itu terjemahannya. Jadi di dalam kitab Ayub ini, nama Allah El Shaddai itu muncul sangat banyak sekali. Mengapa saya katakan demikian? Karena di seluruh perjanjian lama, nama El Shaddai ini kurang lebih 48 kali. Perjanjian lama itu ada 39 kitab bukan? Kalau dijumlah semuanya, El Shaddai ini muncul 48 kali. Tapi yang 28 kali itu ada di kitab Ayub. Jadi lebih dari separuh. Sekarang saya mau masuk kepada pelajaran yang akan saya angkat. Yang pertama, jangan sembarang menghakimi. Dan masukkan itu dalam hati. Ini yang diperbuat oleh ketiga teman Ayub, Elifaz, Bildad, Sofar. Mereka sebenarnya maksudnya baik. Kalau sudah lihat pertama-tama mereka datang dari tempat yang jauh, mereka dengar temannya kena musibah, mereka datang untuk menghibur. Tapi saya tidak tahu kemudian bagaimana mereka bukan menghibur, malah mereka menyusahkan Ayub. Sampai di satu titik Ayub itu ngomong sama ketiga teman ini, kamu ini penghibur sialan di semuanya. Apa yang mereka katakan kepada Ayub? Kamu ini pasti ada salah dosa. Coba kamu koreksi dirimu. Gak mungkin kalau kamu tidak salah dosa, Allah memperlakukan kamu demikian. Kamu ngaku kamu tidak bersalah, pasti kamu salah dosa. Jadi kurang lebih 30 pasal itu perdebatan Ayub dengan temannya. Ayub selalu ngomong, aku ini sudah menjaga diriku dengan semaksimal mungkin. Aku bersih, aku saleh. Pokoknya dia mempertahankan bahwa dia ini sudah hidup dengan baik.
Tapi temannya bilang, tidak mungkin. Pasti kamu masih ada salah. Pasti salah. Pasti salah. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sembarang menghakimi. Apalagi kalau kita tidak mengalami hal yang sama. Orang tuh paling gampang ya ngomong. Wah dia itu gini, gara-gara gini, gara-gara gitu ya. Apalagi nyebar gosip. Keliru pisan, itu fitnah loh. Saya beritahu, cepat bertobat. Jadi kitab Ayub ini sangat praktikal. Dan saudara tahu apa yang Allah katakan kepada ketiga teman ini? Coba kita lihat Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Ini serius loh saudara. Jadi Tuhan itu sudah mau menganiaya ketiga teman ini. Bisa-bisa Tuhan mau lakukan apa yang dia lakukan kepada Ayub. Supaya mereka merasakan kemungkinan ya. Sebab itu saudara-saudara pelajaran pertama ini sekali lagi saya katakan saudara jangan gampang-gampang menghakimi orang. Kita enggak tahu, mereka kan enggak tahu. Tuhan ini sedang berkompetisi dengan iblis. Dia mau membuktikan kalau Ayub ini benar-benar orang benar seperti yang dia bangga-banggakan kepada iblis. Tapi mereka anggap Ayub itu bersalah dan terus menuduh. Dan Tuhan ngomong, aku murka kepada kamu bertiga. Cepat minta doa, minta ampun, minta maaf kepada Ayub. Kalau tidak, aku akan aniaya kamu. Jadi saudara perhatikan dengan perkataan. Supaya tidak salah kita ini saudara. Banyak yang kita tidak mengerti. 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Bagaimana sikap Paulus? Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dalam ayat-ayat Paulus bahkan bilang, diriku sendiri aja aku tidak hakimi katanya. Apalagi orang lain. Jadi ini pelajaran pertama yang perlu Anda dan saya ingat dan camkan dalam hati. Pelajaran kedua, perlunya seorang mediator. Menarik sekali. Karena dalam kitab Ayub kita melihat adanya nubuatan tentang mediator. Dan semua itu tentu kita tahu menunjuk kepada Yesus. Jadi Ayub sampai satu titik dia merasa dia dengan Allah itu seperti dimusuhi. Dia sampai merasa demikian saudara. Dan dia berkata betapa indahnya, betapa enaknya. Betapa aku perlu seorang mediator, penengah antara aku dengan Allah. Yang bisa mendamaikan kita berdua. Coba kita baca beberapa ayat ini. Pertama Ayub 9 ayat 33. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Tidak ada penengah, tidak ada mediator. Ingat saudara-saudara, Ayub hidup pada zaman Bapak Abraham. Pengenalannya kepada Allah masih sangat minim. Jadi dia dalam pergumulannya, dia berkata betapa pentingnya, betapa indahnya, betapa baiknya kalau ada penengah antara aku dengan Allah. Mediator, ternyata penting ya. 16-19, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Saya yakin ini ilham dari Roh Kudus. Dia bisa melihat adanya pribadi yang di sorga. My witness, dalam bahasa lain dipakai kata my advocate, pembelaku. Pembelaku ada di sorga.
Walaupun dia tidak tahu, tapi dia punya ilham dari Roh Kudus bahwa dia yakin ada seorang yang membela dia di hadapan Bapa. 19:25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini bicara tentang nubuatan bukan? Tentang kebangkitan Yesus Kristus, penebus kita. Yang hidup dikatakan selama-lamanya dia hidup untuk menjadi perantara bagi kita. Kata kitab Ibrani. Kita sangat bersyukur saudara-saudara. Ayub hanya tahu samar-samar dalam iman, dalam kerinduan, dalam pengharapan. Dia mengharap betapa indahnya ya kalau ada mediator antara aku dengan Allah. Yang bisa menarik tangan kita berdua mendamaikan kita. Tapi kita tahu bahwa Yesus sudah lakukan itu. Amin. Di atas kayu salib, dia tarik tangan Bapa, dia tarik tangan kita, dia berdamaikan. Sekarang damai oleh darahku. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Kita mempunyai juru damai. Sehingga kita dengan Bapa bukan lagi musuh. Tapi kita dengan Allah menjadi anak dengan Bapa, Bapa dengan anak. Oleh karena Yesus. Tanpa Yesus kita tidak mungkin bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Tidak mungkin. Itu semua karena ada mediator. Dan mediator itu namanya Yesus. Kita baca satu ayat. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yesus untuk menjadi mediator, dia harus menjadi manusia. Walaupun dia adalah Allah. Makanya dia bisa mendamaikan Allah dengan manusia. Karena dia juga manusia 100%. Dia juga Allah 100%. Dan jadi mediator itu resikonya tinggi. Yaitu Yesus harus mati. Mau tidak mau untuk mendamaikan Allah dan manusia. Yang sudah berdosa, yang sudah menjadi musuhnya Allah. Allah yang kudus didamaikan dengan manusia yang penuh dengan dosa ini. Tidak ada lain cara, dia harus mati. Harganya mahal, sudah. Hargai. Pelajaran yang ketiga, pengampunan membawa kebebasan. Di dalam Ayub ada pelajaran tentang pengampunan. Coba kita baca dulu dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara perhatikan di dalam bahasa Inggris dipakai kata yang sangat unik. Dikatakan, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Allah mengubah apa? Captivity. Captivity itu tertawan. Ya, ini tidak muncul di dalam terjemahan bahasa Indonesia. And the Lord turned the captivity of Job. Jadi Ayub ini dia tertawan. Ya memang bukan tertawan secara jasmani. Tapi mungkin juga termasuk tertawan secara sakit penyakit bukan? Tertawan dengan kemiskinan bukan? Itu kan juga satu captivity, satu penawanan, satu belenggu. Tapi lebih dalam saya pikir Ayub ini juga tertawan dengan kemarahannya. Dengan kedongkolannya pada teman-temannya. Bayangkan sudah, dia sudah susah, sudah dalam penderitaan, tidak dihibur malah disalah-salahkan. Dia marah sekali. Dan itu membelenggu hati Ayub. Secara tidak langsung Ayub terbelenggu oleh situasi itu. Secara jasmani juga secara rohani. Tapi dikatakan ketika dia berdoa untuk teman-temannya. Nah ini, dalam bahasa Indonesia setelah ia berdoa untuk teman-temannya.
Maka dikatakan Allah bebaskan Ayub dari situasi terbelenggu itu. Apakah itu secara batin? Juga secara jasmani. Buktinya dia dipulihkan, saudara-saudara. Sakitnya disembuhkan, ekonominya dipulihkan, dibangkitkan lagi, bahkan diberkati 2 kali lipat. Kalau saudara baca cocokkan dengan pasal 1, saudara akan lihat kekayaannya itu 2 kali lipat. Bayangkan kalau dulu aja sudah dikatakan orang terkaya di timur, sekarang kalau 2 kali lipat jadi apa? Luar biasa. Jadi saudara-saudara ada sesuatu yang bisa membebaskan manusia, yaitu ketika kita mengampuni. Ini bukan sekedar perkataan klise, tetapi ini adalah kenyataan. Dan itu dialami oleh Ayub. Di dalam kitab Injil kita tahu bahwa Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Tuhan Yesus mengumpamakan tentang kisah orang yang tidak mengampuni. Seorang yang sudah dibebaskan utangnya oleh raja. Hutangnya itu kurang lebih, kalau dihitung secara uang sekarang, itu kurang lebih diperkirakan 2 juta US dollar utangnya. Bagaimana bisa membayar hutang sekian banyak? Tapi karena raja itu berbelas kasihan, maka dia dibebaskan sama sekali. Siapa yang tidak senang, saudara? Mungkin dia meloncat-loncat kegirangan, dia berteriak histeris ya, tapi hanya sesaat itu. Ketika dia keluar dan di jalan dia menjumpai temannya yang lain yang utang dengan dia sejumlah 15 US dollar. Bayangkan, dia utang kepada raja 2 juta US dollar, temannya utang 15 US dollar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cekik lehernya, dia bilang, kamu harus kembalikan. Kalau kamu enggak kembalikan, aku jebloskan kamu ke penjara. Orang itu minta waktu. Dia bilang, tidak, sekarang juga. Akhirnya dia jebloskan orang itu di penjara. Dan apa yang terjadi, saudara? Raja itu sangat marah. Dia pegang orang itu dan masukkan ke dalam penjara. Sampai dia bisa membayar hutangnya. Dengan lain kata, dia tidak akan keluar dari situ. Dan cerita itu berakhir di situ. Dan kisah ini sudah jelas. Bicara tentang bagaimana kita harus mengampuni. Dan bukan cuma mengampuni dengan mulut lidah. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 35, dikatakan kamu harus mengampuni itu dari hati. Nah ini yang sulit. Hati kalau sudah dongkol, hati kalau sudah marah, bagaimana bisa? Hati yang sudah disakiti. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu ampuni orang, ampuni dari hati. Kadang-kadang kita cuma bisa mengampuni secara mulut. Masih dongkol, masih dendam. Dan itu sebenarnya belum mengampuni. Lalu bagaimana kalau hati kita pegel? Saya pikir caranya seperti Ayub. Mulai dengan berdoa, saudara. Ada seorang hamba Tuhan ngomong gini, kita tidak bisa mengontrol hati kita, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita. Kita tidak bisa mengubah hati kita, tapi kita bisa mengubah kehendak kita, pikiran kita. Sebaliknya, Allah, dia bisa mengubah hati kita, tapi dia tidak mau mengubah pikiran kita, kehendak kita. Artinya apa? Ini harus tanggung jawab kita sendiri. Saudara mau tidak mendoakan, itu bukan soal Allah, soal kita. Ayub mau tidak mendoakan teman-temannya ini yang sudah menyakiti dia, itu bukan soal Allah lagi. Itu soal Ayub mau apa tidak. Saya menangkap, ketika dia mau, Tuhan ngomong, Ayub sudah doakan ketiga temanmu ini, walaupun dia menggelno kamu. Dan dia lakukan itu, dan di situ saya yakin hatinya juga diubahkan oleh Tuhan. Karena dikatakan Allah membuka ikatannya. Allah melepaskan dia dari captivity, dari penawanan. Dan Ayub bebas. Saudara, hidup ini tidak lama. Jangan mau hidup dalam penawanan. Amin. Kita mau hidup dalam kebebasan. Amin. Sudah, bebaskan saja. Mulai dengan mendoakan orang lain. Mulai dengan mendoakan orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Kita mulai doakan, walaupun memang tidak gampang. Sekali lagi, mungkin hati kita masih pegel. Kadang-kadang sampai berdoa aja angel, mau berdoa apa ini ya. Tapi kalau kita mau melakukan, saya yakin Roh Kudus akan tolong kita. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Mengampuni itu sama dengan membebaskan tawanan. Betul? Tapi dikatakan, dan tawanan yang dibebaskan itu adalah dirimu sendiri. Seperti cerita tadi.
Ketika orang itu tidak mengampuni, pada hakikatnya dia sedang memenjarakan dirinya sendiri. Dan kita tidak mau itu. Amin, saudara. Saya ketika melihat ini saya tidak mau Tuhan. Ngapain? Ya, hidup ini tidak lama. Kata pengkhotbah, hidupmu itu pendek. Ngapain dalam hidup yang pendek ini saya mau hidup dengan keadaan tertawan, saya tidak mau. Dan sebagai bagian terakhir dari kisah ini, saudara-saudara. Kalau saudara membaca di bagian terakhir, setelah Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak berbicara, dia cuma mendengar teman Ayub ngomong, mendengar Ayub ngomong. Sampai pasal 38, mulai Allah berbicara. Dan kalau Allah berbicara, saudara bisa lihat di situ, Allah itu tidak jawab Ayub. Allah tidak mempertahankan dirinya. Tidak berargumentasi dengan Ayub. Walaupun Ayub cuma, kenapa Tuhan? Kenapa kok begini? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa begini? Ayub banyak pertanyaan. Dia merasa, kok saya ini dibeginikan sama Tuhan? Kok Tuhan itu begini? Tapi kalau saudara membaca, Tuhan sama sekali tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tuhan tidak komen, tetapi Tuhan bicara tentang dunia, tentang ciptaan, tentang binatang-binatang. Wah, Tuhan itu penuh hikmat. Dia bicara tentang kuda Nil, dia bicara tentang burung, dia bicara tentang buaya. Waduh, saudara, kadang-kadang kita berpikir, loh, kok rasanya Tuhan ini tidak pas ya? Sebenarnya Tuhan itu pas sekali. Apa pesan yang tersembunyi dari jawaban Tuhan? Dia katakan, I am God Almighty. Sebenarnya dia sedang ngomong sama Ayub, aku ini Allah El Shaddai. Yang kamu katakan terus tadi, Allah El Shaddai. Aku ini Allah yang maha kuasa. Jangan takut, di sana ada pesan-pesan yang luar biasa. Mungkin bagi Ayub dia pesan dari Allah ini, jangan takut Ayub. Jangan takut, aku ini masih megang kendali. Jangan kecewa Ayub. Jangan marah Ayub, dan seterusnya. Pesan dari Allah bahwa aku adalah Allah El Shaddai. Dan sebagai kesimpulan Allah bicara, Ayub tetap sembah aku. Worship me. Walaupun tidak muncul di situ. Banyak masalah kehidupan. Tuhan, kenapa Tuhan? Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai, maka saya yakin semua itu sirna. Yang ada hanya kita menyembah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memang maha besar. Mungkin sudah banyak pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa Tuhan? Kenapa kok begini? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak menyatakan mujizat? Kenapa begini? Kenapa? Banyak sekali saudara-saudara. Dan kadang Tuhan tidak menjawab. Tuhan menyatakan kepada kita dalam doa, anakku, aku ini Allah yang maha kuasa. Pikiranmu tidak nyocok, pikiranku jauh, rancanganku jauh di atas rancangan. Tetap percaya, tetap sembah aku, tetap setia. Biarlah ini juga menjadi pesan, Dia adalah Allah yang maha kuasa.